sekarang sambutan dari Kepala Desa Balongganu. Wan, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sedikit tadi terhibur dengan sebetulnya seharusnya Trans TV itu menjadi stand up komedi. Tapi ya memang kita harus membiasakan, karena apapun ceritanya kita adalah pelayan masyarakat, ya. Dan ini tidak hanya berlaku untuk Trans TV saja, untuk Ekbang saja, atau untuk Kasipem saja. Dan ini mudah-mudahan seiring dengan jalan, ya, ini termasuk RT, RW dan seluruhnya, ya, ini bisa tentu dengan arif dan bijak selalu melakukan transformasi komunikasi kepada warga dan masyarakat. Baik, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini di malam yang begitu cerah, di tempat yang insya Allah ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Di halaman masjid, tentu sholawat serta salam kita curahkan kepada baginda Muhammad SAW, tentunya kepada para sahabat, para tabi'in, dan para alim ulama, sampai pada kita selaku pengikutnya, dan mudah-mudahan senantiasa kita diberikan dan dikasihi keberkahan dan syafaat daripada Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu selaku tokoh masyarakat Dusun Kertasari yang sama-sama dimuliakan, tentu jajaran perangkat desa dan aparat desa serta LKD kelembagaan desa Balongganu yang sama-sama saya hormati, dan tentunya tidak lupa pengatur acara yang sama-sama saya hormati. Baik Ibu dan Bapak, ini di era kepemerintahan memang ini sekian yang ketiga kalinya, ya. Sempat di tahun 2022, ya, kita masih sebebas ini karena masih berhimpitan dengan COVID, ya. Maka 1 tahun kurang lebih kita kegiatan rutin ini, ya, kita hentikan, ya. Dan insya Allah di tahun 2023, ya, dari Kertasari ini kita terus lanjut, ya. Dan ini kegiatan ini rutin 1 bulan sekali, dan nanti roadshow kita ke wilayah-wilayah yang ada di Desa Balongganu. Tentu ini bukan hanya panggung hiburan, akan tetapi kami di pemerintahan segenap jajaran kita ingin mendekatkan dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat, ya. Tentu kami yakin, ya, tanpa ada dorongan dan tanpa ada dukungan daripada masyarakat, kita tidak bisa melakukan apa-apa, dan kita bukan siapa-siapa, ya. Tentu dengan momen seperti ini, ya, kita ingin, ya, bergandeng tangan, kita ingin bersama-sama, ya, tentu memajukan, ya, daerah kita adalah Desa Balongganu yang kita cintai. Baik Bapak dan Ibu, tadi secara teknis akan perencanaan baik dari pendataan data penduduk, ya, kemudian perencanaan pembangunan, dan kemudian sekitar pelayanan, ya, baik pendampingan kesehatan maupun pendampingan, ya, beberapa kasus, ya,
ya memang alhamdulillah selama ini ya kita berkomitmen ya, kasus-kasus yang memang kita dampingi, kasus di masyarakat, alhamdulillah ini bisa dicapai solusinya ya. Ya, kasus Ramadan ya memang cukup mengejutkan, terutama ya terkait dengan modus ya pinjaman, modus tabungan ya, dan tentu ini harus menjadi perhatian dan pengalaman kita, jangan sampai ini terulang kembali ya. Baik, dan Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya menyampaikan sesungguhnya tidak ada satu daerah ya, ini maju, dan tidak akan ada satu daerah ini sukses tanpa kita melakukan ya sikap toleransi dan kedamaian ya. Dan toleransi kedamaian ini tentu ini harus melekat kepada tubuh dan jiwa kita, tanpa terkecuali kita selaku perangkat dan tanpa terkecuali kita sebagai warga dan masyarakat ya. Karena tidak akan pernah terwujud apa yang menjadi cita-cita keinginan kita kalau ya warganya tidak ada ya lahir dari jiwa toleransi dan kedamaian. Dan begitu juga kita selaku perangkat desa ya tidak menerapkan itu, maka ya ini penting bagi kita semua dalam mewujudkan salah satu kemajuan daerah ya. Maka tentu kuncinya kita harus melakukan toleransi dan kedamaian bagi seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali golongan apapun, warna apapun, agama apapun ya. Maka kita harus bergandeng tangan. Dan yang kedua, kerjasama, kolaborasi ya. Mungkin tadi sering disinggung ya kan, apa-apa RT ya, karena memang itulah jabatan yang paling istimewa di negeri kita ini ya, adalah Pak RT. Tidak hanya ujung tombak tapi ujung tombok ya. Ya. Tapi insya Allah tidak akan pernah tidur Bapak dan Ibu. Allah tetap melihat apa yang menjadi pengabdian kita kepada masyarakat ya. Tentu di desa ini ya, saya sering izin dengan Bapak atau selaku tokoh masyarakat sering menyampaikan pada rekan-rekan, kalau teman-teman mencari pekerjaan di desa dan mencari sesuatu kelebihan secara materi di desa, itu mungkin kurang tepat. Tapi kalau teman-teman ya, sahabat-sahabat ini ingin melakukan pengabdian untuk daerah dan cinta kepada daerah ya, maka ini yang tepat ya. Karena kita ya kalau disampaikan ya, RT itu per bulan itu kurang lebih kesejahteraannya itu 5 miliar. Nah, yang nolnya banyak ke belakang itu lolobana mah liar gitu ya. Dan tentu saya sendiri ya, alhamdulillah saya merasa berkah. Yang penting keberkahan saya itu di 2,9 miliar. Nah, yang nolnya 4 itu liar Pak ya. Tapi bukan itu tentunya ya, karena saya yakin bapak-bapak dan ibu yang hadir pada kesempatan ini sudah menjadi komitmen bersama bagaimana kita ingin mewujudkan Balongandu menjadi desa yang maju, menjadi desa yang
percontohan ya, dan bisa membanggakan kita sebagai warga. Nah, tentu yang terakhir, setiap apa yang kita lakukan ini semua tidak terlepas, saya sering mengingatkan pada sahabat-sahabat baik di perangkat maupun aparat ya, ini ideologi ya, gitu. Kenapa saya sampaikan itu? Karena tanpa ada ideologi sebagai prinsip dasar kita melangkah ya, kita tidak akan menemukan sebuah panduan ya. Nah, salah satunya ditorehkan dalam misalkan pembangunan. Kenapa pembangunan kita menjadi satu langkah prioritas di 1 sampai 3 tahun ini? Karena itu salah satunya ya, ini pemerataan dan menyangkut kepada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk kita sebagai warga Balongan. Dan ideologi kita Cina ya, kita adalah Pancasila. Maka di situ ada persatuan, di situ ada ketuhanan, di situ ada keadilan, dan di situ ada musyawarah ya. Nah, ini penting bagi kita dalam menyelenggarakan atau melaksanakan apa yang menjadi fungsi ya, kita selaku ya, perangkat dan aparat desa ya. Nah, sekali lagi saya nanti setelah ini mungkin izin kepada pembawa acara, saya selalu kalau dalam acara ini nanti saya buka door prize ya, pertanyaan ya, dan nanti siapa yang bisa menjawab dengan benar. Kalau Pak Jokowi mah kan sepeda, nah kalau kepala desa mah ya kan buras. Tapi insya Allah nanti ada motivasi lah buat sahabat-sahabat semua. Sebelum mengalangkah ke sana, tentu saya ingin menegaskan ya, dalam forum ini ya, dalam mingguan bulanan ini ya, seluruh warga masyarakat Balongan itu adalah sahabat saya ya, tanpa terkecuali ya, dari golongan mana, dari kelas mana, semuanya ini adalah sahabat saya ya. Dan maka kalau seluruh warga masyarakat Balongan ini sudah menjadi sahabat saya, maka Bapak dan Ibu yang hadir ini adalah bagian daripada keluarga saya. Nah, kenapa saya selalu sering mengkolontarkan itu? Karena ya, coba kalau misalkan hadoroh ya, pasti pembukaan itu ya, Rasul itu ya, kepada keluarga dan para sahabat ya, dan mudah-mudahan yang ini selalu dibudayakan dan dibiasakan. Ini juga salah satu dengan kita menanti syafaat dan keberkahan daripada Rasulullah SAW sebagai pedoman ya, pergerakan kita dalam menjalankan amanah ya, atau tugas yang mulia ini ya. Baik, biar tidak serius ya, gitu, saya panggil dua orang ya, 2 orang untuk siap ke depan. Nanti saya kasih hadiah ya, gitu loh. Saya tidak akan nunjuk, tapi siapa yang siap maju ke depan, 2 orang saya kasih. Ayalah sakelala jombola mah ante sileh ya, gitu loh. Tadi saya di grup itu menyampaikan totalnya 500.000 ya. 2 juta. Hah? Berapa? 2 juta. Ayo siap. Ya. Siap. Nah, untuk 2 orang ini kita kasih 1 orangnya itu 100 ribuan. Ayo. Siapa siap yang maju ke depan? Yang pertanyaannya di dia.
Hah? Ya. Nggak mungkin kan tentang perangnya Rusia dan Ukraina, nggak mungkin. Ya. Hah? Ya udah sob, maju dulu. Ya. Hah? Maju dulu. Pertanyaannya terkait ke pemerintahan, lingkungan, daerah gitu loh. Yang tadi kita sudah dengar bersama ya, gitu loh. 3 panelis atau 3 kasih yang sudah menyampaikan. Pak Lurah, duaan. Ya nanti ada lagi Ya. session pertama. Ini kebetulan ada door prize ya Pak Lurah. Ya. Ya silakan untuk Ya. maju, silakan siapa? Entah itu dari RT atau dari Dinmas, silakan. Buat ibu kakak juga silakan ya Pak Lurah ya. Bebas, ayo. Bebas, iya, baik. Ayo, satu orang. Laki-laki, ya. Oke, ya. Sekarang saya ke Ibu Wiwin ya dulu pertanyaannya. Hah? Sebutkan nama dan kedudukannya RW yang ada di Desa Balonggandung. Nama ketua RW-nya misalkan 01 ini, ya kan? Dan ada berapa? Ya, yang benernya nanti saya jawaban bener dan tidaknya saya balikan lagi ke peserta apa? Ya. Dari dusun Kertajaya dulu. Kertajaya. Ayo. Iya, maka ini kenapa pertanyaan ini harus disampaikan? Ya. Dusun Kertajaya ada 2 RW. Ya. Yang pertama itu dusun Adok, yang kedua sama RW Nana. Terus Kota Mulya ada 2 dusun wakil Rudi sama wakil Tatang. Kertasari ada 2 RW Broto sama RW X. Terus akan memiliki komen baru. Ada RW Riko dan RW Karibut. Bener nggak? Nah, seharusnya dusun 1 RW 01 kan gitu ya. Terus 25.000. RW 02 itu namanya ya. Oke, ini di pending dulu, dilanjutkan sama Pak RT Sule sama pertanyaannya. Gagal. Gagal. Nah, jawaban yang benar atau ada yang mau ini? Ya, Anggit, itu laki-laki. Ya, ayo. Ayo sini, Pak. Ayo. Nanti kalau Anggit benar berarti nanti RT Dadang kasih pertanyaan yang baru gitu ya. Ya. Ini hadiahnya yang benar 1 itu 100.000. Ayo. Stop. Nama sampaikan. Dusun Kertamulya. Nama dulu siapa? Oh, nama Anit Widianti. Iya. Saya kasih pelayanan. Dusun Kertamulya. RW 02 Pak Tatap. Dusun Kertajaya 03 Teng Adok. 04. Gimana? Berarti limpah ke Pak RT Dadang. Ayo. Mic-nya. Ya, pokoknya Pak Hili menang tuh. Dusun Kertamulya RW 01 Rudi Hasan. Ya.
RW 02 RW Tatang, Ya. RW 03 Dusun Kertajaya Haji Nana, Ya. 04 Endang Adok, Ya. Oke. Nah, berarti salah ya. Ini ngantri dulu. Oke. Berarti dari perangkat ya. PSM maju. Bismillahirrahmanirrahim. Dusun Kertamoya, RW 01 Rudi Hasan, RW 02 Patatang, RW di Kertajaya Dusun 2, RW 3 Haji Nana, RW 4 Endang Kosasi, di Dusun 3 Antasari, RW 05 RW Eeng, RW 06 Subroto, dari Ciamik Baru RW 07 Bapak Karibut, RW 08 Riko Blente. Riko benar nggak? Riko Riswanto. Jadi itu nanti diambil di Om Acong. Ya, cuman karena tidak sempurna, kurang sempurna, nanti bagi yang salah-salah ya. Itu ambil di Om Acong. Nah sekarang Om Dedi maju. Pertanyaannya beda. Ya. Nanti ambil di Pak Acong ya. Apa yang disebut dan dimaksud Puskesos? Puskesos adalah pusat kesejahteraan sosial. Ya, terus maksudnya? Maksud dan tujuan Puskesos ada di desa adalah untuk meminimalkan angka kemiskinan yang di Kolomadu dan untuk melayani masyarakat yang miskin dan rentan miskin dan untuk Bisa diterima? Bisa. Oke. Nanti di Om Acong ya. Terima kasih. Ya. Masih ada waktu, Pak Ustadz. Oke. Ini season yang kedua ya. Ini loh. Season kedua untuk ya tiga aja. Season yang kedua ini 3 orang ya, 3 orang masing-masing kalau benar ya. Ini hadiahnya 100.000 ya. Gitu loh. Oh, siap. Siapa yang siap? Maju 3 orang. Oke, Pak Darto. Pak RW Plete, Riko, terus Pak RT Subur. Satu lagi siapa? Ini baru 2. Satu lagi siapa? Pak Sabar. kunci mana kunci. Siapa dulu yang pertama? Yang siap? Pak Darto. Ya, Pak Darto. Ya, karena tadi kan ada pembahasan terkait ideologi, ya. Coba ya nyanyikan lagu Indonesia Raya untuk kita. Ya. Coba simak dan dengarkan.
Pak. Ya enggak, jangan. Ini Pak. Siap. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah. Oke, gimana? Oke, bagus. Sah. Oke, ya. Nanti Om Aco, ya. Nah, untuk Pak Riswanto, ya. Ya. Sampaikan Pancasila, ya kan, sebagai ideologi bangsa dari sila ke-1 sampai sila. Ya, yang kencang. Lupa. Satu. Jadi mundur. Ya, Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berarti nyalonkan kepala desa lulus ya. Oke, terima kasih Pak RT Sabar ya. Ke Om Aco. Ada satu ini lagi amplop ya. Satu amplop lagi ya. Siapa maju? Satu lagi. Boleh dari bapak-bapak boleh. Saya memberikan pertanyaan atau Bapak memberikan pertanyaan? Saya memberikan pertanyaan. Saya yang memberikan pertanyaan. Tadinya saya mau nanya dulu sama Bapak. Oh, boleh. Saya mewakili warga masyarakat yang ada di dusun di sini ya Pak ya, Kasari. Kapan mau dibangun drainase yang ada di sini? Kebetulan kemarin Pak Broto sudah ngukur ya Pak Broto, tapi belum terlaksana Pak. Kebetulan Pak Haji suka banjir ya Pak ya. Nih di depan ini Pak, di samping masjid itu Pak ada ada jalur air tuh Pak. Itu pertanyaannya. Terima kasih. Baik, saya jawab ya. Itu sudah kita masukkan di kebijakan desa ya. Jadi tidak ke kabupaten. Maka kemarin itu Pak Wakil Broto ya, ini mengukur dengan Pak Dusun ya bersama Ekba. Nah, jadi Pak Haji, insya Allah nanti di perubahan anggaran jika memang ini memungkinkan ya, ini menjadi salah satu prioritas ya. Nah, terus kalau memang ini ya tidak masuk dalam dana anggaran desa di tahun ini, maka kita itu sudah nangkring di tahun 2024 ini kita selesaikan gitu ya. Dan ini kita final, ini tidak pengajuan ke kabupaten dan kita memang ambil ya ini ranahnya di desa. Insya Allah ini menjadi nilai prioritas ya. Dan terus juga ke ini keluarga besar TKM ya. Waktu itu ada reses ya. Waktu itu dengan Pak Sakbil Akbar ya. Saya ditanyain Pak Iwan ya. Itu yang atas sertifikat ya gitu ya.
Itu kapan mau di apa diajukan gitu loh ya, karena memang beliau ya bulan puasa waktu itu ada kegiatan bareng ya, ingat beliau gitu loh ya. Saya jawab insya Allah nanti Pak Dewan kalau memang sudah mendapatkan itu saya akan menghadap. Nah itu juga insya Allah setiap apa yang kita inikan ya agendakan ini menjadi komitmen, tidak hanya sebatas perencanaan ya, walaupun ya kita penyesuaian dalam pagu anggaran dan sebagainya. Insya Allah Pak Ustadz terkait pembangunan itu sudah masuk ya ke jadi tidak ke Pemda tapi di desa, dan kita upayakan di perubahan anggaran ini ya kita bisa masuk, kalaupun tidak melesetnya nanti di anggaran murni ya Pak Pramono ya. Baik, udah saja apa bagaimana? Satu lagi ya, satu lagi siapa yang ini Karang Taruna ada nggak? Limas mana Limas? Pak Lurah Ya. punten ini Siap. barangkali ini supaya kita ada ini apa istilahnya itu ada hasil di dalam minggu ini, barangkali ini karena saya nggak tahu tadi lupa di susunan acara apakah ada diskusi atau tidak ya. Karena gini saya berpikir begini Pak Lurah, mohon maaf ini saya memotong ini. Alangkah baiknya jika di dalam minggu ini kita ada masukan dulu lah kan, ada masukan karena terkait dengan terus terang aja tadi kan bapak-bapak yang menyampaikan apa yang kami terima ini, termasuk yang pertama monografi desa ya. Kedua tentang perencanaan dari kasih perencanaan, terus ketiga tentang kesejahteraan ya. Nah itu barangkali ini bisa menjadi apa itu menjadi dorongan. Tadi saya melihat di monografi desa itu kan yang disampaikan batas-batas ya, batas-batas itu kan secara global. Nah sementara ini di monografi desa ini saya yakin Bolongan itu pasti banyak petani juga ya kan, pasti banyak petani. Nah ini terkait, maaf nih kebetulan karena saya ada di bidang pertanian dan itu barangkali ini bisa menjadi masukan ke pemerintah desa. Itu pasti di dalam monografi itu ada sawah ya kan, luasan sawah berapa hektar di dalam desa ini. Nah ini ke depan terkait dengan apa istilah itu dengan sawah dan petani, saya yakin ini petani itu pasti punya masalah di dalam usaha tani. Karena gini, bahwa yang namanya pertanian itu adalah seorang manajer di dalam usahanya, tapi usaha tani. Nah, di mana seorang manajer itu mampu mengelola usahanya supaya menghasilkan. Walaupun dia itu menghasilkan, kalau dihitung-hitung 5 bulan dari hasil panen itu taruhlah dapat 4 juta. Artinya sebulan itu dapat kurang dari 1 juta. Mau dari mana? Nah, kan seperti ini ya. Nah, dari monografi desa, saya lari ke perencanaan. Tadi saya cukup menarik juga. Di situ ada bagaimana kita untuk mempertahankan ketahanan pangan. Nah, ini yang menjadi tertarik saya. Pertama tadi ada ketahanan pangan itu yang disinggung adalah peternakan ya. Nah terkait dengan peternakan barangkali ini bisa menjadi bahan untuk kepala desa. Bagaimana dari ternak ini kita kelola kotorannya menjadi sesuatu. Itu bisa menghasilkan untuk pertanian di sawah ataupun bisa menghasilkan ke lingkungan yang ada. Karena kalau tidak ada sesuatunya atau tidak ada faktor pendukung di dalam bertani dalam lingkungan, saya yakin ini pasti tidak akan berkembang. Contohnya tadi kan dari hewan itu ada kotoran. Bagaimana kalau kotoran itu dijadikan suatu media, suatu pupuk, ya?
yang bisa dijadikan supaya kalau nggak salah itu KWT ya. Ya. Kalau komunitas Ya. wanita tani kan gitu ya. Nah wanita tani ini bisa kita manfaatkan untuk hal tertentu. Karena saya yakin di perumahan itu pasti banyak petani-petani yang mampu mengembangkan skala kecil rumahan kan gitu kan. Nah itu kan dijadikan sebagai kompos. Karena ke depan kalau tidak salah saya dengar ini tentang pupuk Pak. Pupuk ini kan pertama sulit, kedua mahal kan gitu kan. Ya itu. Karena saya yakin teman-teman petani itu pasti pola pikirnya ya udah pupuk kimia kan ya. Itu kan mahal, sulit kan gitu. Belum tentu juga di dalam hasilnya produknya bisa sehat kan gitu. Nah barangkali ini bisa kita kelola ke depan, termasuk saya juga ikut berpikir kelola ya di dalamnya nanti bagaimana kita memanfaatkan itu. Nah nanti lari-larinya itu kesejahteraan. Saya tadi begitu pas mendengar tadi gaji dari Pak RT 5 miliar ya kalau salah. Ya. Nah 5 miliar kan 1 bulan. Terus Pak KTC itu 2,9 miliar kan gitu ya. Nah ini kan bisa dijadikan suatu suatu tambahan lah kan itu suatu tambahan supaya nanti bisa jangan sampai kita ya kesejahteraannya cuma segitu tapi pekerjaannya banyak kan. Nah ini bisa kalau misalkan tadi di Kertajaya itu ada ternak kita bagi-bagi saja per dusun ini bisa dijadikan usaha kan seperti itu. Saya yakin ini bisa menjadi harapan ke depan. Contohnya di sini Pak Haji ini dulu bukan petani, kerjanya Pak Haji ya di PLKP, tapi sekarang turun bertani kebun dari pupuk aja jauh ya Pak Haji ya. Nah ini barangkali ini kan bisa kita kelola ya, bisa kita kelola karena indikatornya bahwa masyarakat sejahtera itu adalah semua apa yang dibutuhkan selalu siap ada gitu ya, ada kreativitas kan gitu. Dan tidak hanya sejahtera tua karena dengan duit tapi kan harus menghasilkan juga kan. Mungkin itu Pak Lurah masukannya ini barangkali bisa menjadi bahan renungan dan bahan pemikiran bagi kita semua ya, tidak hanya aparat desa saja ya, kita juga sebagai petani ya, kita sebagai warga bukan petani, sebagai warga juga perlu kesana berpikir. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas masukannya Pak Iwan ya, sahabat saya. Betul apa yang tadi disampaikan oleh Pak Iwan ya. Gitu. Tahun kemarin kita maksimalkan ketahanan pangan itu karena memang kita masih ada PR di infrastruktur ya, pengairan dan jalan di pertanian. Nah, kita jadi larinya ke fisik kalau kemarin. Nah, untuk tahun ini memang ada beberapa yang memang fisik ya, dan kemudian betul yang tadi disampaikan ya, itu juga menjadi pembahasan serius di tingkatan kita ya, terkait ketahanan pangan ya, kita memang tempat itu di dusun Kertajaya. Dan kenapa kemudian di peternakan ini ya, katakanlah ini kambing ya, di pengembangan yang lainnya. Nah ini kita tidak mendistribusikan hewaninya ini misalkan titik ke sini ya, kita berkaca kepada pengalaman yang sebelumnya, tapi kita adakan swakelola ya, tentu ada RT dan ada limas ya. Jadi per limas ini misalkan minimal 5 kambing ya, yang kemudian dia kelola tempatnya di situ ya, dan itu ya kita ingin jadikan tempat itu tidak hanya tempat makan kambing, tapi yaitu tadi pengadaan pupuk, kandang dan sebagainya. Tentu ini juga salah satu pemikiran kita, dan tentu dengan segala hormat nanti begitu waktunya infrastrukturnya sudah baik gitu ya, ya mungkin
memang ada perencanaan tokoh-tokoh pertanian, tokoh-tokoh tani ya gitu, di Balongandu ini akan kita libatkan ya, dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Nah tentu kita memang alhamdulillah ini sudah ada KWT kelompok tani wanita ya. Tentu ini juga butuh pemaparan dan pengembangan ke depannya seperti itu. Ya terima kasih Pak Iwan. Nah baik Ibu dan Bapak, saya pikir ya sambutan dari saya ya itu tadi ya, kenapa kemudian ya, kita penting ya mingguan ini kepada di wilayah dan diadakan di wilayah masing-masing ya, tentu ini salah satunya ya seperti ini. Jadi kita bisa menerima masukan dan ide gagasan dari tokoh masyarakat, tentu ini adalah ilmu dan kemudian juga ini adalah referensi ya, pengetahuan kita untuk melangkah ya, kepada yang lebih baik. Sekali lagi saya mohon maaf ya atas sambutannya. Tentu nanti mungkin saya kembalikan kembali kepada acara. Pedang tajam bisa meleset, orang pintar bisa salah, apalagi saya ya, manusia biasa yang tentu dan ada tekad terus belajar dan terus belajar untuk memberikan baik. Dan itu tentu ini menjadi satu kesatuan kita bersama di perjajaran seluruh pemerintah desa Balongandu. Mari tekad kita satukan ya untuk memberikan yang terbaik buat Balongandu. Cukup sekian. Wallahumma billahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara Mingguan Desa Balongandu. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.